Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Firmansyah, nomor NIM 1011722075, kelas 22 AC, Fakultas Teknik Industri. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi fishbone diagram. Apa itu fishbone diagram, apa gunanya, dan apa manfaatnya yang akan digunakan fishbone diagram. Di sini untuk memenuhi mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu yang diampu oleh dosen Bu Iis. Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke materi. Pengertian fishbone diagram. Fishbone diagram atau lebih dikenal dengan nama diagram tulang ikan dan juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau cause and effect adalah alat manajemen mutu yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyajikan kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan, di mana kepala ikan adalah masalah utama dan tulang-tulangnya mewakili kategori penyebab. Bisa dilihat seperti gambar di samping, bahwasanya kepala ikan adalah merupakan penyebab atau masalah utama, dan tulang-tulangnya ikan ini dikategorikan daripada penyebab pada berbagai masalah, yaitu antara lain mengenai mens, people atau people. Selanjutnya lebih dijelaskan secara terperinci di slide selanjutnya. Teori dasar fishbone diagram. Fishbone diagram dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa, seorang ahli manajemen kualitas dari Jepang, yang mana tujuannya adalah untuk menyusun berbagai kemungkinan penyebab masalah secara sistematis. Jadi, tujuan dari fishbone diagram ini menyusun berbagai kemungkinan masalah probabilitas yang mana mungkin timbul dengan runtutan secara sistematis. Yang kedua, membantu tim berpikir mendalam tentang akar penyebab suatu masalah. Jadi fishbone diagram ini sedikit membantu dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, menghindari asumsi atau penyebab yang belum terbukti. Slide selanjutnya mengenai kategori penyebab yang umum terdapat pada fishbone diagram, yang terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama man atau manusia, kedua machine atau mesin, ketiga material atau bahan, yang keempat method atau metode, yang kelima measurement atau pengukuran, yang keenam environment atau lingkungan. Yang selanjutnya mengenai manfaat fishbone diagram, antara lain yaitu membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah, bukan hanya gejalanya, memberikan gambaran visual yang jelas dan terstruktur, meningkatkan kolaborasi dan diskusi tim dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai bidang, industri, pendidikan, pelayanan, dan lain-lain. Yang kelima, sangat bermanfaat dalam proses continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya mengenai contoh fishbone diagram pada di dunia industri, yang mana kasusnya yaitu tingginya jumlah produk cacat. Kategori penyebab digambarkan pada fishbone diagram slide selanjutnya. Ini bisa dilihat bahwasanya ini ada beberapa penyebab atau problemnya tadi, tingginya cacat produk yang disebabkan oleh people atau orang, dikarenakan orang tersebut kurang terlatih dalam proses produksi, kurangnya motivasi kerja, kesalahan manusia, itu yang disebabkan oleh seseorang. Selanjutnya disebabkan oleh mesin sering rusak, alat kalibrasi tidak akurat, tidak ada perawatan mesin. Dan selanjutnya mengenai metode,
yang mana penyebab produk cacat tersebut dikarenakan prosedur kerja tidak standar, tidak ada SOP yang jelas, produksi tidak konsisten. Mengenai material, yaitu bahan baku buruk, bahan tidak sesuai spesifikasi, bahan terlalu lama disimpan. Selanjutnya mengenai measurement, alat ukur tidak dikalibrasi, toleransi pengukuran tidak tepat, pengawasan kualitas tidak ketat. Selanjutnya yang terakhir mengenai environmental, yaitu mengenai lingkungan. Yang pertama, penerangan kurang, suhu ruang produksi tidak stabil, dan yang terakhir lingkungan kerja tidak ergonomis. Mungkin itu saja yang bisa